Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru beserta sobat operator semuanya, kita berjumpa kembali ya di channel kami. Saya akan coba untuk mereview kembali ya, menghadirkan sebuah aplikasi keuangan sekolah yang diberi nama dengan SIKEU Sekolah, yang singkatannya kepanjangannya adalah Sistem Manajemen Keuangan ya. Aplikasi ini tentunya menggunakan ya berbasis web ya, yang bisa digunakan untuk ya jaringan internet ya, sehingga memudahkan Bapak Ibu guru ya untuk melakukan ya manajemen keuangan sekolah, khususnya ya bagi bendahara sekolah yang memegang keuangan ya. Di antara aplikasi ini ya, fitur-fiturnya cukup lengkap saya rasa ya, dan sudah memiliki ya kelebihan. Di antaranya adalah aplikasi ini ya dilengkapi berbagai fitur ya yang sangat kompleks ya dan lengkap, sehingga dimungkinkan ya bisa untuk mengcover seluruh aktivitas keuangan ya yang ada di lembaga sekolah Bapak Ibu semuanya ya. Di sini kita ya melihat bahwa aplikasi ini yang memiliki tampilan yang elegan dan dinamis ya, dengan dibalut dengan warna biru dan putih ya, sehingga tampilannya juga sangat fresh ya. Kemudian kita langsung ke pembahasan ya, bagaimana di dalamnya aplikasi fitur-fiturnya ya. Yang pertama tentu di aplikasi ini tidak ya lupa adalah aplikasi master ya. Data master ini penting ya, yang harus ada di aplikasi ini. Yang pertama adalah data siswa ya. Data siswa ini bisa kita masukkan ya, atau sebelum kita lebih jauh lagi ya, mulai dari siswa ini kita ya membahas tentang ya aplikasi ini di profil dulu ya. Jadi aplikasi ini multifungsi, artinya dapat digunakan untuk ya jenjang mulai sekolah tingkat dasar sampai sekolah tingkat atas ya, mulai dari SD sampai dengan SMA atau SMK dan sebagainya. Di sini ada identitas sekolah dan ya nama bendaharanya ya, di sini. Kemudian kita lanjut kembali lagi ke data siswa ya. Data siswa ini sudah kita ya sisipkan ya fitur yang tidak kalah penting, yakni template Excel yang digunakan untuk mengimpor data ya. Memang kita kalau tidak ada template Excel itu, kita mengentry datanya itu ya akan membutuhkan waktu yang lama ya, karena satu persatu ya ini diisi ya, satu persatu. Tapi kalau kita menggunakan template Excel, kita tinggal copy paste dari data dari eksternal, kita cukup mengimpor dan datanya itu langsung masuk semuanya ya. Jumlahnya bisa ratusan bahkan lebih, langsung dalam satu impor datanya sudah masuk semuanya kalau menggunakan template Excel ya. Kemudian ada data kelas. Data kelas ini akan berubah secara otomatis jika kita ya mengubah jenjang ya pendidikannya ya. Kalau kita SD nanti kita akan berubah kelasnya ya, ini kelasnya 1 2 3 sampai 6 ya. Tapi jika kita nanti itu menyimpannya, merubahnya jenjangnya itu ke SMA, kita akan berubah kelasnya itu nanti akan kelasnya lah 10, 11, 12 dan seterusnya. Jadi ini aplikasi yang sangat fleksibel, dapat digunakan untuk semua jenjang lembaga dari tingkat dasar sampai dengan tingkat sekolah atas ya. Kemudian ada tahun ya, tahun pelajaran dan semester. Jadi aplikasi ini bisa digunakan secara kontinu, artinya
nyambung ya. Jadi data historisnya itu masih tetap ada ketika kita sudah ya berganti tahun ya. Jadi karena kita ada tahun entry, tahun pelajaran, berarti kita tinggal menambahkan saja. Misalnya kita ganti tahun ya, tinggal ganti tahun. Datanya otomatis juga akan ganti. Data yang lama masih akan ada secara historis ya. Kemudian kita masuk ke jenis tagihan ya. Ini artinya bahwa di dalam keuangan sekolah itu ya jenis tagihannya apa saja ya, ini bisa kita masukkan di sini ya. Ini nanti sebagai referensi bagi pembayaran yang ada di sekolah. Misalnya ada SPP, ada uang gedung, ada uang buku, ada kegiatan OSIS, ada infak dan lain-lain, bisa ditambahkan sendiri ya, sesuai dengan kebutuhan yang ada di lembaga masing-masing ya. Kemudian ada pengaturan biaya ya. Pengaturan biaya ini artinya ini nanti ya data itu akan tampil di pembayaran siswa ya. Misalnya siswa itu ya ada diskon atau dapat beasiswa ya, itu nanti nyetingnya di sini ya. Ini bisa disetting per siswa atau per kelas. Jadi kita nanti ngisinya atau melakukan transaksi itu tidak ngetik satu-satu atau mengentry satu-satu, tapi kita tinggal ya klik pilih drop down ya, langsung muncul datanya ya. Ya, kemudian transaksi, ini ada transaksi ya. Profil kita tadi sudah kita bahas, kita masuk ke transaksi. Di sini yang pertama ada tagihan ya. Ya, tagihan itu nanti akan memasukkan data seluruh tagihan siswa ke dalam sini ya. Jadi kita akan nanti mengetahui ya data-data dari semua siswa mulai dari kelas ya sampai ya kelas yang tertinggi misalnya, itu akan semuanya termonitor di sini ya. Caranya bisa kita pilih dulu tahunnya ya. Kalau tahunnya ini ada datanya, insya Allah ini datanya keluar muncul. Tapi kalau data di tahun sebelumnya kosong, makanya akan kosong ya. Contoh misalnya ini ya, ini tahun 2023, ini belum saya isi datanya siswanya, makanya kosong ya. Yang sudah saya isi ini tahun yang lalu ya, misalnya ini. Kemudian kita pilih kelasnya ya. Ini bisa kita pilih kelasnya. Kemudian kita bisa memilih ya siswa yang ada di kelas ini ya. Kalau kita pilih yang kelas 8 ya, nanti kita akan ya, muncul kelas siswa kelas 8 ya, misalnya. Kemudian di sini juga kita ada cetak tagihan siswa yang belum lunas ya. Kita pilih misalnya kelasnya berapa, kemudian kita pilih siswanya. Nah, kebetulan ini tidak ada yang belum lunas, kita coba yang cari yang lain yang banyak datanya. Yang kelas 7 barangkali. Nah ini kan belum lunas. Nah, ini kita bisa cetak tagihannya di sini. Ya, kemudian kita download PDF-nya seperti ini. Kemudian kita lihat. Ini nanti tagihnya seperti ini. Jadi nama siswanya, NIS berapa, kelas berapa, ini akan muncul. Ya, nominal totalnya berapa. Oke, sip. Kemudian ada ya generate bulanan. Ini digunakan untuk menampilkan seluruh data yang diambil dari ya pengaturan biaya ini ya. Kemudian ada generate per kelas, ini nanti digunakan untuk mengenerate apa saja yang dimasukkan ya, data-data dari siswa itu, biaya yang ya ditampilkan ya dari siswa. Misalnya kita ingin ya menampilkan misalnya kelas, ini kita ambil generate per kelas. Jadi karena ya tiap kelas itu kemungkinan biayanya itu bisa berbeda. Namun ada sekolah yang
tiap ya sekolah atau tiap kelas itu menerapkan biaya yang sama. Misalnya kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu CP-nya sama. Ya, misalnya 50.000, katakan 50.000 semuanya kelas 7 sampai kelas 9. Tapi ada juga yang menerapkan ya berbeda-beda, misalnya kelas 7 50, kelas 8 60, kelas 9 80. Makanya berbeda-beda. Makanya kita perlu ya untuk mengenerate agar nanti ya data itu tampil semuanya di siswa tanpa harus memasukkan satu-satu. Tinggal kita generate langsung otomatis semuanya masuk ya sesuai dengan jenis tagihannya masing-masing tanpa ya mengentri satu-satu. Oke, tuh ya. Kemudian ada pembayaran, ya ada pembayaran. Setelah kita generate tadi, kita masuk pembayaran. Sehingga apa? Sehingga kita tinggal ya melakukan ya pembayaran di sini ya. Kita pilih dulu tahunnya, kemudian pilih kelasnya misalnya, kemudian pilih namanya. Otomatis dia akan memfilter ya siswanya itu. Misalnya kita pilih kelas 8, maka otomatis ini akan berubah siswanya sesuai dengan kelasnya. Ya, tinggal kita pilih misalnya contoh kelas 2. Nah, kebetulan ini kelas 8 ya, nama ya, ini tidak ada tagihan lunas ya. Coba cari yang lain misalnya. Nah ini ada tagihan ya. Coba yang berikutnya ada tagihan apa enggak? Ada, ini sama. Kemudian ini juga sama. Coba kita cari yang kelas 7. Kelas 7 misalnya. Nah ini kelas 7 ada tagihannya ya. Yang belum lunas SPP bulan apa ini? Uang gedung, uang buku, uang kegiatan sekolah. Cara ya pembayarannya kita tinggal pilih tagihannya. Di sini muncul otomatis misalnya ya SPP ya, kita tinggal bayar. Oke. Kemudian jika kita ingin ngeprint ya kwitansinya ya tinggal print saja atau bisa di-download dan lain sebagainya. Atau disimpan ya maksudnya. Ya, kembali lagi ya, berarti sudah dibayarkan. Kemudian lagi tagihan apa lagi? Misalnya uang gedungnya. Ya, otomatis uang gedungnya 5 juta ya. Oke, kita bayarkan ya. Otomatis hilang di sini. Kemudian kita bayarkan lagi misalnya uang buku ya, 70. Maka di sini ya tagihan yang belum lunas ini akan berkurang ya. Kemudian OSIS misalnya kita bayarkan lagi. Nah, otomatis berkurang. Kemudian yang terakhir, tinggal yang terakhir, oke. Nah, ini infak Jumat. Nah, ini harus kita pilih dulu Jumat. Nah, ini kita bayarkan lagi. Oke, jadi lunas. Begitu. Ya, begitu juga pembayaran untuk siswa di kelas yang lain, sama caranya. Kemudian kita bisa melihat tunggakan di sini. Ya, di sini kita bisa melihat tunggakan dan kita bisa membayarkan dari sini juga bisa, sama. Ya, kemudian ada riwayat informasi. Ya, artinya ya, kita kecilkan ya. Oke, nah ini. Oh, ternyata wah di sini ada semuanya di sini, tapi cukup ya kecil ini. Ada penggajian, oh makanya tidak kelihatan ini ya. Ini ada riwayat ya pembayaran siswa ya, ini bisa kita cari siswanya ya. Kemudian ada tabungan siswa ya. Coba ini kita perbesar 100, oke ya. Kemudian ada fitur lagi biar kita tidak ke bawahnya scrollnya ya. Ini di sini aja. Nah, di sini aja. Kita masuk di apa ya? Aksi cepat ya, aksi cepat ya yang sama saja ya, seperti tampilan di menu yang ada di bawah tadi tapi tidak kelihatan. Ya. Ini ada pemasukan ya, pemasukan keuangan ya mungkin ya dari non siswa
ya dari luar ya, ini kita bisa ke sini ya, tambah pemasukan apa ya, misalnya bantuan bos, donatur ya, sumbangan itu bisa kita masukkan di sini ya. Kemudian pengeluaran ya, ini pengeluaran juga bisa kita nambahkan dari sini formnya, misalnya pengeluaran untuk bayar PLN, vendor, ATK, guru ya, ini bisa kita ya bayarkan melalui ya, transaksi di sini. Oke. Kemudian ada tabungan ya, tabungan ini juga bisa kita gunakan untuk mengolah tabungan siswa ya. Di sini sudah lengkap sekali ya, kita bisa melihat riwayat ya siswanya, kemudian juga bisa ya melihat ya semuanya berapa ya pemasukan ya yang disetor atau yang ditarik ya keuangannya di sini. Ya. Caranya kita tambah transaksi seperti ini, nama siswanya siapa, kemudian nominalnya berapa kita simpan. Ya, ini. Ya. Kemudian ada lagi ya tabungan, ada penggajian. Nah ini penggajian ini digunakan untuk ya penggajian pegawai ya, gaji guru, staf TU dan lain-lain ya, namanya siapa ya, ini bisa masukkan di sini ya, sehingga nanti akan muncul di sini ya. Dan ini bisa ada slip gajinya ya, bisa kita ya gunakan atau kita pakai misalnya slip gajinya ini, coba. Nah ini gaji lembur ya, potong bonus ya, dan sebagainya. Oke, sip. Ini pakai tab ini jatuh. Oke. Kemudian ada lagi nih, saya percepat saja, sebetulnya fiturnya masih banyak ya, biar nggak terlalu panjang-panjang ya. Ini ada penggajian, ada jurnal ya, transaksi ya, tambah jurnal misalnya contohnya apa ya, akun debit, akun kredit ya, nominalnya berapa ya, ini tinggal kita isikan saja. Kemudian ada ya laporan. Nah oke, ini laporan, ada laporan harian, ada laporan bulanan, ada tahunan ya, arus, kas, neraca, rekap SPP, perkelas, rekap tunggakan, laporan bos ya, dan lain sebagainya di sini ya. Oke, sip. Kemudian apalagi ini ya, ini ada backup ya, datanya semuanya, sehingga bisa kita amankan ya jika terjadi error ya, masalah terhadap aplikasinya ya. Ini juga ada notif ya yang mengingatkan tunggakan siswa, siapa saja yang nunggak di sini. Oke ya. Kemudian ada riwayat pembayaran terbaru di sini ya, siapa saja siswa yang baru saja membayar. Nah, di sini ada total siswa, dashboardnya, ada pembayaran bulan ini, totalnya ada tagihan 23 siswa, total tunggakannya sekian loh, saldo kumulatif gabungan, pengeluaran non siswa, pemasukan non siswa, semuanya lengkap. Oke. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu guru semuanya sehat, dilancarkan rezekinya, amin. Saya ucapkan terima kasih ya telah menonton channel kami. Saya cukupkan sekian, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.